Shalom. Saat ini kita akan berbakti kepada Tuhan dalam kebaktian unit pada malam hari ini. Kita akan meminta pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini dalam kehidupan kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, sehingga kami ada dan boleh bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami rindu mendengarkan akan suara-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya sebelum kami membaca firman-Mu, Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, agar kami mampu membaca, bahkan kami boleh menghayati, bahkan merenungkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan sebagai kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun salah dan dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, Yeremia 38 ayat 14 sampai dengan 28. Dengan perikop pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Sedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah berkata Yeremia kepada Sedekia, "Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara."
Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah mendengar dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan dibunuh. Supaya engkau harus katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Demikian firman Tuhan. Persekutuan yang mengasihi Allah. Orang bebal adalah orang yang suka menolak didikan dan nasihat yang baik. Kebebalan membuat seseorang hanya ingin dimengerti, dituruti, dan dihormati, tanpa ia belajar untuk mengerti, mendengar, dan menghargai orang lain. Narasi kita hari ini menunjukkan betapa angkuh dan bebalnya sosok Raja Sedekia sebagai seorang pemimpin. Harusnya Sedekia menjadi panutan rakyat, ia malah sebaliknya menjadi penjahat yang tidak bermoral. Warga gereja yang saling menopang di dalam kasih Kristus. Pertemuan Sedekia dengan Yeremia di dalam pasal 14 ini merupakan pertemuan terakhir. Apa tujuan perjumpaan itu? Dalam tradisi kepercayaan Israel kuno, nabi dipandang sebagai pelihat. Jadi sebelum peristiwa itu bencana terjadi, nabi telah lebih dahulu mengetahuinya. Karenanya ia memakai Yeremia sebagai alat untuk menyatakan kebenaran Allah. Karena ia tahu persis Allah telah memberi kuasa berupa hikmat kepada Yeremia, sehingga semua perkataan atau kesaksiannya adalah benar. Dalam perjumpaan itu, Sedekia melontarkan sebuah pertanyaan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya kepada Yeremia, yakni tentang peperangan melawan Babel. Namun, jawaban yang disampaikan kepada Yeremia tetap sama, yakni Sedekia harus tunduk kepada para perwira Raja Babel bila dia ingin nyawanya tetap selamat.
Sebagai seorang raja besar, saat mendengar jawaban itu, Sedekia merasa harga dirinya seakan dipermainkan oleh Yeremia. Seakan-akan jawaban itu melecehkan reputasinya sebagai seorang raja ternama. Efek dari ketidaksukaannya mendengar jawaban itu, muncullah reaksi marah yang berujung ancaman. Kali ini Yeremia diancam untuk dibunuh karena dinilai telah berkata tidak santun kepada raja. Apalagi di zaman itu wibawa seorang raja sangat disanjung. Tidak boleh sembarang mengeluarkan perkataan di hadapan raja. Yeremia jelas-jelas telah dituduh tidak beretika. Persekutuan keluarga Allah yang diberkati, dengan hikmat yang dimilikinya, Yeremia sudah yakin bahwa raja akan murka mendengarkan nasihatnya, bahkan akan menolak melakukannya. Hal itu terlihat dari dua keberatan yang dilontarkannya. Yang pertama, adakah jaminan bahwa Yeremia tidak akan dibunuh bila jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan raja? Yang kedua, Yeremia yakin bahwa Sedekia tak akan menuruti nasihatnya. Sedekia hanya menanggapi keberatan Yeremia yang pertama. Dia berjanji tidak akan membunuh Yeremia, tetapi Sedekia meminta Yeremia untuk merahasiakan pesan yang diberikannya. Kali ini Sedekia membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada Tuhan, karena kesombongan dirinya lebih kuat daripada ketaatan mendengar dan melakukan firman Allah. Sedekia dibunuh dengan cara yang sadis. Ternyata jawaban seorang Yeremia adalah benar-benar yang diciptakan Allah. Allah menegur Sedekia untuk hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Dia. Tetapi ia justru lebih menuruti hawa nafsunya sebagai manusia. Marilah kita belajar untuk mendengarkan suara Allah, apalagi hidup di era pandemi ini dengan virus corona varian Delta yang lagi berkecamuk saat ini. Maka berkaca dari firman ini adalah sebuah catatan penting yang dapat dipetik sebagai pelajaran berharga, yaitu hati yang bebal menuntut hidup pada kehancuran, tetapi hati yang taat mendatangkan berkat Allah yang tak pernah habis. Tetaplah waspada dan takutlah akan Tuhan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan merespon akan kebaikan Tuhan dan kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan melakukan Kidung Jemaat 299. Sebab Dia
Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Allah. Untuk kami tidak menjadi orang yang bebal, tetapi kami harus menjadi orang yang peka terhadap suara-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran tentang firman-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Kami jemaat Tuhan, kami mau hidup di dalam apa yang menjadi perkataan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami sebagai umat-Mu untuk kami melakukan apa yang Kau perkatakan. Karena tanpa dengan Roh-Mu yang kudus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghadapi kehidupan kami di masa saat ini hanya dengan kekuatan daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami selalu takut akan Engkau, kami terus hidup dalam setia dan taat kepadamu. Tuhan memberkati akan persembahan yang sudah kami berikan sebagai respon kami bahwa Tuhan telah memberkati hidup kami, dan kami juga boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, dari unit Selavide sampai dengan unit Laharoi. Biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi keluarga-keluarga yang ada dalam unit ini. Dan biarlah mereka terus menjadi orang-orang yang terus bersuka cita di dalam Tuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan juga anak-anak. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam menjalani kehidupan mereka di masa-masa sulit ini. Dan Tuhan melindungi mereka, menjauhkan dari segala hal-hal yang mengganggukan kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Baik itu kuasa-kuasa kegelapan, maupun penyakit-penyakit, maupun virus-virus apapun Tuhan, termasuk virus Corona varian Delta. Biar Tuhan jauhkan dari umat-Mu dan keluarga-keluarga ini ya Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam Tuhan, kami hidup dalam kesukacitaan, kami hidup ada dalam sejahtera. Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus, agar kami juga mampu melakukan hal-hal yang bijaksana dalam kami membantu program pemerintah dalam memutus rantai akan virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Bahkan orang-orang yang sudah terpapar akan virus ini, marilah Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan menguatkan mereka. Bahkan Tuhan juga mengangkat segala penyakit mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan akan kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, dokter dan perawat, Tuhan juga jaga dan lindungi mereka.
Tuhan mampukanlah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka juga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan. Mereka boleh melakukannya penuh dengan semangat, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan Tuhan juga tetap melindungi keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya kami semua boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh akan pergumulan kehidupan kami, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, maupun dalam pelayanan kami. Ajarkan kami ya Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, untuk kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami boleh saling menguatkan, memberi semangat, bahkan kami boleh saling mendoakan, sehingga kasih Tuhan tidak terputus dalam kehidupan pribadi kami saja, tapi kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah umat percaya bahwa Engkau Allah itu adalah kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa akan menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon juga pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami terus mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan memberi pengampunan, dan kami juga hidup dalam pembaruan akan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil kami memohon berkat penyertaan-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai, melindungi dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kebaktian unit pada saat ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.